platformnya memang rumahnya adalah open learning guys. Tetapi nanti isian aktivitasnya adalah macam-macam. Kita bisa pakai Padlab, pakai mungkin yang terbiasa Google Form dan seterusnya. Tapi yang friendly, maka kita bahas hari ini. Nah, itu adalah rumahnya biar semuanya bisa terdeteksi dalam satu rumah gitu ya. Kayaknya saya terlalu abstrak, tapi kita akan mulai sebentar lagi. Nanti boleh tanya ya, ada lagi yang lain kah? Tapi Mas Ikrar udah masuk joinnya open learning-nya, udah akunnya udah jalan ya. Udah komen-komen belum? Udah ada, udah aktif, cuma masih bingung aja. Nanti coba. Oke, sip, bagus. Selamat ya, bingung adalah awal kesuksesan teman-teman ya. Get confused and you have a mastery later on ya. Kayaknya saya sebelum curhat saya share dulu aja materi saya gimana. Atau curhat dulu. Kayaknya bingung juga belum tak share ya. So I think I need to share my screen ya. Is that okay? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. I'm happy to hear some other voices. Ya, oke. Saya open kelasnya dulu ya. Walaupun you close your camera, tetap jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Good, very good. I'm listening. Thank you ya. Kita barusan lempar-lemparan doa kebaikan. Allahumma amin. So thank you. Hope you guys doing just fine. Sehat-sehat aja ya, jangan stres. Pokoknya itu deh. Kalau pesan saya pokoknya jangan stres. Kalau stres ya jangan pokoknya. So we will try to break down. I'm going to share slide, very short slide. It takes no time. Nanti sebentar aja. Setelah itu kita sharing biar kalian, karena saya tahu bukan ini aja yang ngajak kalian belajar. Mata kuliah semuanya online guys. Can you imagine how many Google Meet you will have in a week? Dan saya tidak akan berpartisipasi meramaikan Google Meet kalian guys. I'm not going to do this like every week. Kayaknya nggak lucu kalau saya streaming terus tiap minggu. Saya nggak apa-apa guys. But I'm thinking out loud with your welfare. Saya ngebayangin kalian cari aja 4 gitu. Satunya ya selain struggle untuk ngikutin pasti kuota juga kan Senin Kamis juga kan. Saya kira walaupun berbeda-beda ya. Kemudian hari ini kita berbagi dulu tentang mata kuliah ini yang kita harus bahas secara umum sehingga kalian tahu gitu ya. So this is it. Tourism business. Literally as you can see from the course name by definition adalah mata kuliah yang ngurusin ini nih. Apa nih guys? You know this one? Apa nih? Money, sir. Money. Do it, ya, do it, just do it. Ada nggak bahasa Jawanya duit tuh yang selain duit apa sih? Nggak ada ya? Duit ya. So this is something interesting. It's supposed to be interesting. Mudah-mudahan sih interesting. This is far from the core of the English competence. As it is, ini tidak seperti kalian belajar speaking skill dan seterusnya. Ini cukup deviasinya jauh. Ini kayak nambahin ilmu kalian di luar. I'm not sure that you all want to be a teachers ya. Saya yakin tidak semua kalian ingin jadi teacher, dan teacher itu ada di list of the list. Nah ini kayak nambah bumbu kehidupan kalian untuk ready nanti ada ilmu lain. Tidak harus ke tourismnya, tapi ke bisnisnya dengan yang lain. And this is tourism business ya. Sebelum kita lanjut ke isinya, kita akan bahas dulu sebentar ini 3 poin. Open learning, kalian akan pakai open learning ini. Mas Ikra tadi sudah mulai cranky ya. Mudah-mudahan nggak sulky ya. Mungkin ya karena belum friendly. Open learning, platform utamanya open learning. So once you have that in your cell phone atau di laptop, ya udah di situ aja. Saya tidak akan batasi kalian waktunya. Nah, khusus hari ini saya batasi karena kita harus FaceTime. Karena untuk jelasin. Jadi ini justru memudahkan, tidak synchronous like all the time. I think that's not realistic, taking away so much of your financials ground and also kuota ya, credits ya, so on and so forth. Saya kira ini memberi solusi sedikit ya.
tidak banyak, tapi cukup membantu. Open learning ini kayak rumahnya, kayak kalian punya Facebook, di sana bisa share link apa aja kan, tapi rumahnya tetap di sana ngeceknya ya. This is a smart system. WAC, bacanya WAC ya, WAC, WhatsApp group. Ini untuk koordinasi kalian seperti biasa ya. Kalau mungkin ada, Pak ini tombolnya mana downloadnya, saya nggak tahu. Dari tadi saya sudah coaching banyak yang, Pak ini saya downloadnya mana silabusnya. Oh di sini Mbak, saya screenshot. Nah kalian juga bisa pakai WhatsApp group untuk bimbing open learningnya ya. Mas Ikrar juga ya. PA saya Mas nanti ya. Paling tak balasnya ntar ya. Kan masih ngajar ya. Oke, dan platform pendukung lainnya. Jadi banyak nanti, saya akan coba banyak sekali. Ada PetLab, have you used PetLab? Kayak itu kayak Instagram tapi platformnya landscape. Jadi semua kelihatan yang komen. Kalau di WhatsApp kan ketumpuk gitu. Nah itu bagus untuk ngelihat keaktifan gitu. Tetapi ringan gitu, di HP bisa. Dan lain-lain ya. Jadi ini aja sih kita sederhanakan, course-nya ini aja. Jimit-nya mana? Ya Jimit itu salah satu bumbu aja hari ini kan, bumbu lah. Pertemuan kan kita harus bahas berapa belas pertemuan ke depan, kita mau bawa kemana harus kita setting di awal ya kan. So make you feel hopefully better ya. Biar ketemu dulu dosennya. Ada yang anak semester 1, sekarang semester 4, itu mereka nggak pernah ketemu dosennya langsung. Can you imagine how do they feel? Saya hari ini buka kelas dengan mereka dan mereka like, wah kita ini sampai semester 4 belum ngerasain kuliah yang kayak kuliah gitu ya. Ya ini kuliah juga sih, tapi it brings different sense of quality, beda ya. Kita nonton begini, saya nggak tahu kan kalian ngapain juga, nggak tahu saya. Ada yang disambi-sambi juga, saya kira nggak salah. Yang penting fokus. Next, ini dia, cepat saja guys. Kita akan mengenal sejarah perjalanan wisata. Jadi sebenarnya mata kuliah ini supposed to be fun, outdoor, full sebenarnya. Tapi karena pandemi ya kita jadi begini nih. By default biasa bersama Pak Anam ya, tapi tahun ini dibagi bersama Fitri ya, Fitri Kurniawan. Sehingga nanti tema-tema topik ini mungkin kita modifikasi ya. Tidak, kalau keluar kayaknya belum mungkin. Tapi kita mudah-mudahan kita bagaimana caranya kalian tetap dapat ilmunya gitu. Biasanya ini perjalanan terus ya, traveling, kita ke agents beneran, terus bayar lagi sih, tapi biasanya ekstra kan, kita liburan bareng tapi kita belajar travelnya gimana, set handlingnya gimana sih. Oke, so we go ahead, mengenal sejarah perjalanan wisata. Kita kenal tuh dari dulu tuh orang udah suka traveling, ada makelarnya juga, ada IO-nya zaman dulu ya. Dan kita bahas secara umum nanti briefly. Membuat perusahaan tour and travel proposal, kita buat perusahaan tour travel. Syukur-syukur saya juga bisa saja di antara kalian ada yang memang keluarganya punya usaha ini, kan lebih enak. Ataupun belum. Karena sekarang platformnya banyak sekali modelnya. Bahkan ada namanya virtual traveling ya, bayar, kita disuguhi tuh live streaming ke daerah-daerah di Eropa di mana. Ya dan seterusnya. Jadi kalian punya ekstra gini nih. Mungkin ilmunya bisa bermacam. Membuat perusahaan tour travel, mungkin kalian dimodifikasi kan. Perusahaan umroh gitu ya, haji, atau yang lain nggak tahu ya. Atau agen pemain bola nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia nggak ada ya. Nggak ada liga soalnya kan. Maaf spoiler. Number 3, mengenal HO, SIUP, TDP, NPWP, perusahaan tour dan travel. This whole a lot about legal aspect of this business ya. Ini masuk, kita kenal yang ranah-ranah hukum nih nanti kalau kalian serius, dan banyak pelakunya ya. Banyak dosen yang sambil ngajar sambil running bisnis. Kalian juga bisa aja nanti dengan modifikasi yang mungkin bisa lebih keren. Number 4, mengenal jejaring kegiatan tour and travel. Ini yang rahasianya bahwa tour and travel itu nggak bisa sendiri. Yang punya travel kamu, yang narikin partisipan kamu, tapi mungkin bisnya orang lain, cateringnya siapa, terus destinasinya di mana. Is whole a lot about networking. Ini semua tentang networking dan itu sangat berguna. Isinya kalian pakai bisnis apa aja bisa. Tapi pada tourism business ini kita fokus pada tourism business, core-nya di sana, nanti kalian tinggal pikirkan mau apa gitu. Dan itu memang mungkin ada yang udah tahu, ada yang baru tahu, ada yang sama sekali nggak ngerti. Nah, kita akan bahas
sayang sekali kita berkurang prakteknya karena this is online. Kalau biasanya ini kita jalan terus biasanya. Kita kemana, kita tubing, kita traveling, kita lihat ke dan seterusnya. But it's okay. Let's hope things getting better dan membuat transport wisata darat, udara dan laut ya. Ada yang sering kan PO-PO-nan. Ayo siapa yang mau wisata kemana gitu ya, tinggal didaftar 500.000 per orang, drop dan seterusnya. Kayak gini nih kayak simple, tapi sebenarnya adalah platform dari segala bisnis ya. Naik gunung aja sekarang ada IO-nya kok ya, open PO gitu kan. Siapa yang mau ikut dan seterusnya, fasilitasnya apa dan ini kayaknya sangat bermanfaat nanti membuat transport wisata darat, udara dan laut. Kalian selama ini jadi praktisi sebenarnya, jamaah ya, travelernya tapi bukan travel agentnya. Nah, kalian melihat perspektif bisnisnya nanti. Memperdalam estimasi harga paket wisata. Oke, kita juga nanti belajar Traveloka, apalagi sih yang lain banyak sekali karena sekarang mainnya online. Beda harga dengan online dengan kalau ke agency yang nggak online dan seterusnya kita tahu nanti ya. Nomor 7, memahami dokumen perjalanan, paspor, visa. Kalau kita nyelenggarain misalnya ke Himalaya traveling gitu, kita buat satu itinerary, kita apa yang kita siapkan, harus paspornya pakai apa dan seterusnya, berapa hari, berapa biaya. Nah, kita harus tahu legal dokumennya karena kita berpindah tempat, provinsi, negara, bahkan benua. Itu butuh namanya legal identity, yaitu paspor dan visa. Oke. Number 7, mengenal berbagai kongsi. Kongsi itu apa, guys? Kongsi? Kongsi, Pak Coy. Kongsi itu apa? Biar nggak bengong nih. Halo? Patungan, Pak. Apa? Patungan? Oke, ada yang lain? Suara saya kenalan, kerjasama. Kenalan boleh, kerjasama boleh. Apalagi yang lain? Kongsi lu. Apa? Mitra mungkin. Mitra, Bagi betul. dua. Apa? Berduaan? Apa? Tadi yang Bagi terakhir? dua ya Pak? Atau ada yang Bagi dua boleh. Bagi 3 wae ya ben banyak. Boleh bagi 2 bisa. Ada yang lain? Ya nggak ada yang salah ya. Yang salah tuh yang kalian udah dengerin pura-pura nggak ngomong ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dengerin ya sambil ditata hatinya biar tetap bisa tune in. Sambil rebahan juga boleh. Tadi lagi hits guys, curhat boleh nih? Curhat dulu ya. Tadi di grup dosen tadi ada yang posting, salah satu dosen kita, ada yang rebahan gitu, yang lihat di kamera kakinya gitu, sikil. Terus di screenshot ternyata ada yang sambil tiduran dan boleh juga sih, saya kira nggak apa-apa. Tadi mana sih? Oh ini ada yang baru masuk nih, Genta. Oke. Nah kalau online gini nih. Oke. Maaf ya sampai mana tadi? Sampai mana guys? Sampai sini. Nomor berapa tadi? Saya lupa. 7. Number 7. Oke, mengenal kongsi. Kongsi itu ya tadi benar. Kita kalau bisnis traveling itu nggak mungkin sendiri guys. Sama seperti kalian bisnis makanan, kalau berkembang nggak boleh cuma buat makanan terus jual, enggak. Kalian ada COD, ada sistem pemesanan online. Kalian melibatkan semua. Nah, wisata ini juga yang benar. Saya lahir di daerah wisata guys, di Toraja, jadi saya ngalamin bener ini jaya-jayanya dulu. Sebelum Bali jadi identitas Indonesia, Toraja lebih dulu, tapi kemudian progresnya lebih bagus Bali. Toraja collapse ya setelah. Kenapa saya cerita itu? Ada di kongsinya. Di sana dulu kongsinya tidak berjalan. Orang sana asli dulu kurang fleksibel dengan kongsinya. Kalau ada investor besar dia agak nggak mau dibuat bandara aja, baru aja kemarin ya dibuat di Toraja misalnya. Kalau Bali kan investor, tapi kebablasan juga kalau di Bali, sudah terlalu banyak yang non-Indonesian owner. Oke, jangan terlalu panjang, kita baru opening ya, mengenal kongsi. Jadi memang internasional dan nasional itu butuh kongsi. Nanti saya ambil yang deket-deket, contoh teman saya ada punya travel agent, kalau mau ke Europe, trip dengan dana budget minim, biasanya yang pakai paket bola ya, mau ke Anfield berapa, jadi langsung diatur cari itinerary, mau ke
Ini maksud saya stadionnya yang nggak tahu bola. Ada mereka berwisata olahraga ya. Kalau peziarah kan biasanya ke Timur Tengah, ke Arab itu travel, ada juga ajennya. Itu ya ada bola sekarang. Jadi apalagi pandemi gini justru lebih laris karena lebih sedikit ya yang pesan. Contoh ya itu yang nomor 8, membuat paket promosi usaha bidang tour and travel. Promosi packaging ini menarik nih. Banyak sekali caranya sekarang. Mengenal dan menganalisis sistem marketing tour and travel. Bagaimana marketingnya ya. Banyak sekali ragamnya. Mengenal organisasi jejaring pariwisata nasional dan internasional. Tourism is like forever networking. Kalau you main di tourism, pasti kalau mau global harus dari nasional. Nah ini kita ke siapa, ada code ethics dan seterusnya yang kalian harus pegang. Kalau nggak bisa kalian ya. Kayak orang jualan mungkin bisa ya. Tapi sama ya, kalau travel agency ya harus, karena ada perizinan dan seterusnya. Paket-paket wisata itu harus ada G2G, government to government, terus ada legal aspek kayak tadi ada post passport, visa. Kemudian nomor 11, mengenal sistem informasi pariwisata. Ya, ini bagaimana orang tahu satu tempat kalau tidak ada sistem informasinya. Nah, kalau sekarang lebih kreatif kayak gitu tuh ya. Kita tahu negeri di awan, tahu-tahu orang rame ke sana dan seterusnya. Dan itu semakin liar kalau sekarang. Jadi usaha tour travelnya harus punya formula sendiri biar punya pangsa pasar yang konsisten. Kalau itu kan kaget-kaget. Number 12, membangun sinergi kemitraan strategis bidang tour and travel. Ini jangka panjang ya. Sinergi kemitraan itu artinya adalah tour and travel itu nggak boleh ganti-ganti rekanan dong, ganti-ganti endorse gitu ya, karena dia akan berhubungan, misalnya kalau tour and travel itu berhubungan dengan destinasi, transportasi, siapa yang handle nanti PO-nya dan seterusnya. Kemudian di sana bagaimana reservasinya, akomodasinya, wah itu banyak sekali. Jadi nggak bisa duit itu semua ada posnya dan kita itu tidak boleh sendiri. Jadi kemitraan namanya ya, sama-sama untung ya. Satu turis untuk semua gitu kira-kira. Oke, cukup dulu ya, segitu aja. Sebenarnya it's supposed to be very interesting. Outdoor, full outdoor. Sebenarnya seru sekali kalau enggak ya. Tapi mudah-mudahan kita buat seru. Yang penting enggak stres ya di selama pembelajaran kita nanti ya. Kemudian discussion online, nanti yang udah nongol silakan langsung aktif di Open Learning. Ini kayaknya cocok dengan gaya kita, kalian yang sekarang online. Tidak dipatok harus kapan, tapi harus selesai. Oke? Discussion-nya sering-sering like, sering-sering komen, sering kali suruh baca-baca, karena di sistem nanti direkam keaktifanmu. Nanti saya kasih contoh ya. Siapa yang di kelas ini yang sudah bagus, sudah berapa persen, yang mana yang masih nol. Nanti yang nol nggak usah dilihatin, nanti malu lagi kan. Nggak malu sih, cuman mungkin nggak pas. Nanti saya contohin. Attendance list, jadi setiap pertemuan ada, ya pasti ada nanti ada aktivitas untuk pertemuannya. Di mana? Di Open Learning gitu. Kayak hari ini kita ngobrolin, nanti pertanyaannya tentang hari ini. Menurut kamu gimana perkuliahan ini? Kedepannya kamu kira-kira menikmati nggak? Nah itu jawabannya kan kamu yang ikut bisa tahu kan. Nanti diketik di online, di Open Learning, sorry. Kemudian post comment in on Open Learning active weekly gitu ya. Saya kira itu nggak salah. Ini tipsnya. Kalau Mas Ikra tadi udah spoiler, ada disclaimer tadi, Pak, aduh kurang friendly Pak. Saya biasanya pakai Schoology. Perubahan itu pasti Mas, Mbak semuanya. Dan salah satu syarat dan yang selalu nempel pada perubahan adalah kenyamanan ya. Untuk tidak berubah itu kadang-kadang lebih besar daripada untuk berubah. Perubahan itu butuh penguatan. Nah, hari ini kita kuatin ya. Gimana biar oke yang baru-baru di Open Learning, keaktifan direkam secara otomatis guys on Open Learning. Silakan selalu aktif komen, like dan merespon setiap post atau kegiatan. Jadi kalau disuruh baca, kalian baca. Bacanya kalau cuma dibuka aja biasanya kebaca kalian 10% aktif karena cuma klik
2 detik terus pindah. Itu nanti dianggap tidak bacanya 10%. Kalau scroll ke bawah gitu, terus apa disuruh apa? Oh, disuruh komen. Kalian komen nanti keluar 100%. Artinya ini is more individualized. Kalian lebih individualized ya, kayak main game sendiri nanti di save bisa, dilanjut besok. Dan nggak akan kalau kalian sit in class kan bisa ajak-ajak bolos, ajak-ajak. Kalau ini kalau kalian nggak buat ya nggak buat. Tapi kalau buat sekarang untuk yang minggu depan juga bisa. Jadi bisa akselerasi ya. Oke, so next, pastikan setiap aktivitas dikerjakan agar presentasi OL 100%. Pasti kayak tadi ya. Gunakan WhatsApp group dan open learning untuk bertanya jika merasa ada yang tidak dipahami. Pokoknya jangan stres. Successful tips yang lain, mungkin install OL di HP. Biar lebih cepat ya notifikasi. Oh ini ada tugasnya, oh suruh baca, suruh jawab nih, jawab. Selesai. Kalau kalian nggak di HP ya buka laptop lagi. Harus dijadwal kan. Cek and aktifkan notifikasi. Cek dan aktifkan notifikasi. Bisa di desktop atau di PC-nya atau di laptopnya. Buat jadwal untuk mengecek kelas open learning setiap minggu. Ini yang nggak jadi mudah, yang bikin sulit kadang-kadang kalau kita belajar online, kita itu kalau nggak buka HP berarti kan merasa nggak ada kelas toh. Iyalah, coba kalian matiin udah amin kan. There's no class. Iya, kalian buka nanti numpuk tugasnya. Nah, caranya open learning itu ya tiap minggu kalian cek lah. Minimal kalau enak tuh sambil gabut setiap hari dicek. Kalau notifikasi, suruh komen, suruh jawab. Suruh ini nih nyimpulin video nih. Ayo dilihat dulu videonya gitu. Suruh jawab pertanyaan nih, baca artikel dulu, baca. Dan kalian punya waktu yang bebas. Ini nomor 4. Belajar via open learning tidak terbatas waktu. Silakan pilih waktu terbaikmu setiap minggu. I don't know guys, what kind of time, what type or what typical time do you productively finish and complete every assignment? Saya nggak tahu waktunya gimana. Kalian ada yang nunggu malam biar wifi-nya kencang, ada yang nunggu, nggak tahu. Caranya masing-masing. Saya kira itu hak kalian. Yang penting bisa ngerjain akhirnya. Dan kalau udah lihat persennya, udah selesai. Jadi saya kira ini secara psikologi harusnya membantu ya. Nanti sama belajar. Learning activity ya yang tadi udah. UTS-nya harusnya teori menulis. Sorry. Jadi nanti yang kita bahas nanti banyak teori. Terus pertanyaannya tulis. Kalau UAS-nya harusnya praktek. Tapi kalau lihat keadaan, kalau belum berakhir pandemi ya kita akan bulan Juli ya selesai. Ya nanti masih pakai project aja nanti. Oke? Nah, don't be stressful guys. Don't be stressful. Enjoy in my class. Keep following, you'll be just fine. Oke? Saya kira itu cukup. Sudah jam berapa nih? 14.54. Cepat sekali waktu berlalu. Saya mau kasih contoh. Habis ini bertanya ya, boleh ya? Mbak Jelita senyum terus. Iya kan? So, saya akan contohkan bagaimana kuliahnya, mana tadi? Kuliahnya open learning itu. Nah, ini ada suara tadi. Mas Maldin, angkat tangan mau ngapain? Pertanyaan. Pak, mau izin bertanya, Pak. Oh ya, siap. Silakan. Tadi malam kan saya udah buka open learning sekalian, ya baru pertama kali kan lihat-lihat gitu. Terus buka di progresnya di tourism business yang Pak Fitri sekarang ajar itu udah saya scroll dan mungkin ada beberapa yang udah saya kerjain juga, ada yang udah saya isi, tapi itu progresnya masih tetap belum 100%, Pak. Oh itu ya. Apa gimana, Pak? Enggak apa-apa, pertanyaanmu udah itu ya. Berarti kamu udah progres. Wong saya aja belum 100%, jadi kalau yang follow juga mesti belum 100%. Jadi 100%-nya nanti pas di akhir timeline Juli itu. Ya. Jadi memang saya settingnya panjang, Maldin. Oh, ya udah ya. Makasih, Pak. Ya, jadi kita bareng-bareng karena ada yang belum saya buka kan. Belum saya buka itu otomatis persennya belum. Jadi intinya pastikan aja utak-atik ya. Jadi jangan utak-atik doang, nanti kasihan loh. Tapi intinya gitu, cara mainnya gitu. Nge-cheatnya gimana ya? Nggak tahu, nggak ada cheat. Ya, gitulah kayaknya. Intinya setiap aktivitas di situ disetting biar kalian mandiri gitu loh belajar. Jawab. Nanti saya bisa lihatkan ya contohnya. Bagus Maldin Ahmad Rivaldo.
Kamu di mana itu fotonya itu ya? Itu pasti sebelum Di pandemi. pantai, Pak. Kasian itu foto harapan kan? Kamu mau ke pantai nggak bisa ya. So si pandemi. So kita mulai ke sekarang. Oke, pertanyaan lagi. Nah ini nih, coba lihat. Saya kan juga baru 60% kan? Nih. Oke. Kalian potong saya ya kalau enggak ini. Saya mau masuk dulu ke course ke landing konten ya. Course setup. Sebentar. Course setup konten. Kelihatan nggak ini? Din? Yang lain? Halo? Kelihatan nggak, guys? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum tak share ya Allah. Ya Allah. Ini gara-gara kopinya, enak banget kopinya. Kebanyakan ngopi. Ya, Oke. karena Mas Maldin dan semua kalian harus punya supporting system yang bisa membuat kalian tetap survive bahasa Jermannya bakoh, tahu nggak? Melalui perkuliahan yang begini. Nah, dosen juga butuh itu. Saya kadang-kadang ya dopingnya kalau nggak kopi, makan yang enak gitu. Nah, buat gitu ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Halo? Is anybody home? Yes, Udah, Pak. udah, Pak. Kelihatan. I can see. Oke, kalian lihat di sini. Meeting 1 ini sudah saya isi banyak nih. Meeting 2 belum keluar kan? Meeting 4 ya, dan seterusnya. Nah, tugas kalian buka. Misalnya silabus buka. Misalnya individual. Saya buka nih. Oke. View page. Sebentar ya. Jadi intinya kalian buka semua yang ada di situ. Terus kalau udah nongol, silakan komen. Gitu ya. Ini udah ada yang komen tuh, ada Givari misalnya. Nanti saya like misalnya. Nah, kalian juga jangan hanya posting aja, say something gitu kan. Biar apa? Biar kerekam juga. Ada yang jenis-jenis manusia online yang males sekali ngasih like. Apalagi komentar ya. Kalian juga kalau nonton YouTube kan males. Nah, ini encourage kalian untuk kalau ada temennya di like nih, tak like. Kalau perlu dikasih komen gitu kan. Aziz, misalnya punya Mas Aziz, fotonya mana? Mas Aziz. Hai Mas Aziz. Gitu. Thank you. Misalnya ya. Kalian juga ngelakuin yang saya lakukan kayak gini. Komen. Karena apa? Itu algoritmanya membuat kalian juga terbaca di situ. Oh iya, menambah persennya. Tidak hanya lihat doang, boleh like yang lain dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya misalnya mau apa, komen dan seterusnya semuanya ada di situ kan. Saya kasih contoh, kita ke gimana caranya Pak Fitri lihat itu anak sudah apa ya? Sudah ikutan belum gitu ya. Kalau saya mau lihat dulu. Kita akan ke mana tadi di bawah ini learners ya. Nah, saya nanti ini saya juga baru 60% kan, karena saya juga belum tak tampilin, masih tak hidden semuanya. Sekarang kita ke learners. Misalnya kita lihat yang paling bagus aja ya. Ini juga kelas terakhir saya guys, harus kuat. Habis ini saya mau makan banyak. Ini ada tulisan tourism business 83 learners, 260 comments. Ini saya bisa breakdown siapa yang komen ini. Last active 1 minute ago. Nah, saya mau coba nih. Restu Aljannah. Ada nggak nih Restu Aljannah? Nggak ada. Beda kelas, Pak. Oh, beda kelas. Beda nasib ya. Nah, contoh aja lah. Ini progres 40%. Komennya 3. Kudos. Tahu kudos nggak sih? Kudos itu ya dia doyan nge-like gitu. Orang baik ini. Hai, kamu baik, kamu cantik, kamu ganteng, kamu baik deh. Nah, dia lebih baik nilainya daripada yang sama-sama ya sebenarnya ya. Si Afif nih. Afif ada nggak? Afif ini 40% sama-sama. Komennya tapi kurang. Dia 3. Bobotnya pun menang yang komen.
Oke. Jadi ini encourage teman-teman untuk terlibat dalam sini ya, tanpa ada dosen ya kan. Nah, 13 40% gitu. Nanti nilainya nongol di sini di akhir. Saya mau lihat yang sorting di kelas ini ada highest ya, saya pilih. Yang lowest nggak usah. Yang lowest mungkin belum ya. Highest skornya di mana? Nah, ini is a smart sistemnya. Ini 80%. Virial tadi izin kayaknya. Mau vaksin COVID katanya. Kalian udah vaksin COVID belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Bayar SPP? Alhamdulillah. Udah. Yang belum juga nggak apa-apa. Yang penting ngajuin dispen dan tercatat. Kan KRS boleh lambat. Kayak harian yang belum bisa KRS tapi sudah niat kuliah boleh sih ikut dulu. Nanti pas revisi bisa nongol. Gitu ya. Ini Mbak Virial ini bagus. Kenapa? Ya sama-sama ini karena 8 komen, 16 kudos dan yang paling penting progresnya dong. Jenny, ada Jenny nggak sekarang? Jenny, Zulfikar, ada nggak? Ada. Mana Jenny? Jenny Blackpink lah. Halo Jenny. Jenny? Mana, Pak? Jenny itu cowok apa cewek? Cowok. Oh cowok. Jenny? Mas Jen? Kamu? Ya. Nah, kamu 60% loh. Nah, ini progresnya. Silakan kamu ngapain lagi tuh yang belum. Kamu belum komen, mungkin kamu belum download. Kalau disuruh download, kalian cuma buka, terus minta dari downloadan teman itu juga nggak dihitung juga. Karena download dulu, baru masukin kayak gitu. Nah ini udah bagus sih, komennya 3, ya kan? Oke. Right, terus turun lagi. Menitnya aja kelihatan ya, active time-nya ya. Oke, Muhammad Rifki ini bagus nih. 60. Sampai yang bawah juga ada yang masih berapa persen gitu juga ada. Oke, kira-kira gitu paham ya cara mainnya, tahu ya? Itu kira-kira. Jadi tugas saya nanti jadi reminder aja di grup. Ayo, ini ada masih banyak yang belum komen. Ayo, ini ada yang belum ngumpulin. Termasuk kalau saya suruh nanya ya nanya lah kalian di situ lah. Ya, Pak nanya, kamu ketik itu udah masuk ke rekam itu. Oke. Saya kira ini Mbak cukup contohnya. Masih ada 15 menit. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Nah, di mana ya? Sekarang saya mau masuk dulu di konten dulu lah. Konten. Yang pertama lihat outline layoutnya nggak usah terlalu alergi. Ya segitulah. Nanti pelan-pelan terbiasa kok. Nah, ini ada silabus, dibuka ada individualnya. Hari ini ada attendance list meetingnya loh ya, saya buka ya. Kalian klik. Oh, ada yang baru masuk sebentar. Cesar kita tinggal aja ya. Baru join. Mana sih tadi? Oh, di sini. Nah, nih. Ini kan ini ada di attendance presensi kalian tuh ada pertanyaan. Jawaban dan opini kalian sebagai presensi kehadiran hari ini. What do you think about the class that will use open learning? Silakan dijawab bagaimana pendapat kalian secara pribadi rencana penggunaan open learning platform ini. Beropini, curhat dan beraspirasi bebas. Nah, ini buat presensinya kalian ketik di sini. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Miss Anissa Sari, ya kan? Kan nggak mungkin nyontek. Kalau nyontek kebangetan banget ketahuan. Nanti ada deteksi persentasenya. Dan yang bisa jawab yang join kan? Nah, kalau yang nggak hadiran ini gimana Pak? Saya kan ada rekamannya ini. Saya taruh nanti di folder recording. Jadi misalnya kalian nggak ikut pun tinggal lihat dulu. Apa ya? Oh ya udah setelah lihat baru bisa jawab. Kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, ini ada Miss Anissa Sari. Namanya emang Miss Anissa Sari ini. Ada nggak di sini? Tuh, Ikrar nih. Open learning kinda new for me and somehow memang lebih baik dan bagus dari psikologi. Semiga itu apa? Semoga itu tipe, Pak. Kirain bahasa Korea. Semiga kedepannya tidak menemukan kendala. Ya, saya balas ya. Amin. Semangat ya, Nak, gitu. Tuh. Nah, terbiasalah begini ini. Ini kayak kalian biasa di platform online, kayaknya hal-hal attitude macam gini biasa ya.
komen, balas. Nah, kalian terlibat. Campur-campur bahasa Inggrisnya biar kepake. Ya kan? Nah, menurut saya menggunakan platform open learning tidak fleksibel seperti menggunakan Schoology tapi menantang untuk dicoba. Yeah. Saya like dulu terus saya jawab apa nih? Menantang gitu ya. Semangat gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalian juga lakuin hal yang sama gitu. Pertama kali agak belum mengerti fiturnya tapi saya yakin kalian itu kan digital native ya, generasi digital. Kalian dilemparin iPhone tuh bisa unbox sendiri, nggak usah diajarin. Dan saya yakin kalian lebih advance. Jadi harusnya perasaan-perasaan nggak pas itu hanya di awal ya. Using platform when online is new experience for me and I think it will be very interesting. Rejasa. Ada Rejasa di sini? Oh, no. Ada Pak, ada. Ada. Oke. Oke. Good. Oh, udah azan. Kita dengerin azan dulu sebentar terus closing ya. Oke, kita break sebentar. Di tempat saya udah azan. Sebentar. Saya akan break dulu ya. Cek the mic. Azan sudah selesai guys. Sepertinya kita harus balik ke kelas untuk nanti di beberapa menit kita akhiri ya. Ya kita tidak pakai full hari ini dan tidak akan saya pakai setiap minggu Jimit-nya ya. So we going back now. Kayaknya cukup dulu kayak gitu tadi. Salah satu fitur yang paling bagus daripada sistem open learning ini adalah teman-teman semua bisa melihat keaktifannya. Kayak kita main games, apa yang belum finish complete-nya. You balik lagi nih, ini kok modul yang satu belum tak beres, kenapa belum 100%, dan seterusnya. Dan ada reminder-nya dari kita nanti ya, kira-kira gitu. Artinya, is a new toys. And it's the biggest toys in our campus now. Ini kayak mainan baru di kampus kita, dan itu official ya. Kalau nggak gratisan ya, kalau psikologi gratisan. Bukan ini UMS ini bukan ngejar nggak gratisannya, tapi tentu upgrading jangka panjangnya yang bagus. Kalau kita endorse kan tentu fiturnya kita bisa pegang. Kalau psikologi ya ngikut psikologi mau ngapain kalau kita nggak punya nilai tawar gitu dan sebagainya. Saya kira yang masih psikologi tidak salah, tapi migrasi ini penting.
Oke, I think that's all. Kita pakai menit sedikit ini untuk ada mau tanya kah? Apa aja deh, boleh tentang perkuliahan atau yang apa-apa aja deh, terserah, boleh bebas. Oke? Alright, nobody's. Boleh open mic, open kamera nggak? Ini kan tinggal 5 menit. Saya pengen lihat open kamera. Saya pengen screen, saya print screen dulu. Saya mau screenshot ya. Saya mau foto dulu. Ayo, silakan. There you go, Gifari, Afif. Well, that's a much mustache over there. Yes. Udah pakai kumis ya, Gifari, Afif. Wah ini Maldin kak kumisnya di alis semua nih. Oke guys, ayo foto dulu sebentar. Mas Sugeng ini udah gondrong ya. Ini saya juga gondrong, tapi saya tutupin ya. Bus. Pak, saya mau ngomong dulu Pak, sebentar Pak. Siapa yang ngomong? Siapa? Yadin. Ngomong apa Din? Ini sebenarnya ada satu mahasiswa lagi Pak, karena baru aja kena halangan. HP-nya hilang Pak, kemalian, jadi dia nggak bisa ikut. Oh ya, siapa namanya? Sini Pak orangnya. Pak. Muhammad Ugi. Oh iya, kasihan kamu. Kamu nggak usah ini semangat dong. Iya dong. Kamu hilang di mana HP-nya? Yang di kos sih Pak. Sama dompet semuanya hilang. Oh, ikut prihatin ya. Kamu harus beli yang baru. Hah? Oke. Tapi jangan, hah? Kamu beli ya. Tapi minimal paling parah tuh kan kamu bisa joinan sama Maldin. HP-nya Maldin kan cukup bagus ya. Kuotanya kamu biar Maldin. Bagus sekali. Kok Bapak tahu Pak? Hah? Ya kan sebagus-bagusnya HP-mu lebih bagus HP-ku lah, Din. Yo. Oke Pak. Oke. Maldin nih mau songong. Susah lah ya kau. Ya sebagus-bagusnya kan isinya mata kuliah gitu kan. Gitu, Din. Semangat ya. Tadi siapa namanya? Muhammad Ugi Pak. Hah? Muhammad Ugi. Kamu WA pakai Maldin sekarang biar aku masukin ke record. Hal seperti ini itu terjadi guys. Things happen ya Mbak Aprilia dan seterusnya. Tapi kalian harus sharing ya. Ini tadi mau foto kok malah ngobrol tadi. Ya Din ya. Kamu semangat ya. Beli lagi Mas. Pakai duit belinya ya. So Oke, ayo. Mana wajahnya? Tadi semangat. Saya tadi bercandain biar semangat loh ya. Jangan untung. Ayo Aprilia, Rejasa. Mana ini kalian semua ini hilang? Gifari, kamu di mana? Di Bandung apa di kampus? Ya, di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oh, yo nggak apa-apa. Di rumah sendiri, jangan di rumah orang ya. Ya sendiri lah. Oke. So, mana foto video kalian mana, guys? Halo? Video. Kameranya mana? Ya, inilah lucunya kalau online kan. Saya maksa kalian kan nggak bisa. Kalian tinggal mute. Ngapain lu Pak dosen kalau aku mute? Ayo, buka tuh Gifari. Maldin tuh. Siapa lagi? Ikrar. Jelita. Wah, ini Jelita lagi di distro nih. Belanja aja nih orang. So, oke. Sekarang Tiara pakai kerudung dulu yang cewek. Yang cowok jangan pakai kerudung. So, oke ya. Senyum ya. Senyum daring ya. 1, 2, 3. Nah, tetap tersenyum walaupun kuota habis ya. Oke? Udah, satu lagi bebas kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Ya, oke, masih ada yang belum nongol tapi biarin lah. Nggak nongol mungkin lagi berjuang dengan sinyal. I think that's all guys. Ada yang mau sharing lagi nggak? Pokoknya jangan kelewat di open learning. Isinya saya kayak tadi ya. Biar kalian ngikutin biar enak aja ya. So hopefully you can go with the course easily. Kalau ada apa-apa selalu hubungin ya. Pak Fitri is open for everyone. Kalau kejadian sesuatu dan lain-lain itu hal yang biasa. Ngabari itu yang penting ya. Karena itu bukan permintaan kamu kan. Hilang itu juga bukan
settingan kamu dan seterusnya. Okay, I think that's it for today. Nice to meet you all in a very strangest way possible. Cara yang paling aneh untuk ketemu mahasiswaku yang kucintai ya kayak gini ini, kayak nggak ketemu, tapi emang belum ada jalan lainnya guys. Ojo mutung, ojo nesu, ojo apa lagi ya. Jangan kehilangan semangat ya. Gini-gini ya kuliah ya, pokoknya survive. Oke. Dijaga kesehatan ya, kumis-kumis dicukur. Mbak Anisha ini baru nongol, Mbak Anisha tadi di foto loh, nggak ke foto ya. Afif ya, Mas Afif, Mbak Salsa tak foto lagi nih baru nongol nih. Kasihan nih rambutnya Afif lagi bagus-bagusnya. 1, 2, 3. Oke. Zaki, oke, alright. Marsha kenapa pakai masker? Gak apa-apa lagi flu. Oh gitu. Oh ya aku juga nih tutupnya. Aduh kenapa? Kamu lucu ya. Flu kan ya. Ya udah nggak apa-apa sih. Tapi bener sih harus pakai masker ya. Walaupun kamu di kamar sendiri ya. Iya Oke. Pak. Semangat ya semuanya ya. Ya guys, jangan ada yang stres. Kalau ada stres, pokoknya jangan stres. Itu pesan saya ya. Thank you guys. It's not the best time to go on with the new semester. Selalu. Halo Mbak Fitri. Halo, itu siapa tuh? Ada suara. Halo. Via. Siapa tuh? Ella itu Ella, Pak. Ella. Oh, Ella tuh, Mbak. Oh iya, Ella. Oh, bener. Itu hidungnya kelihatan. Agak mancung ke dalam ya. So, gitu guys. Semangat ya. Pokoknya emang nggak enak sih, boring kan. Online terus. Tapi temuin cara kalian sendiri untuk survive. Saya tuh minum kopi banyak sekali sampai kopinya tuh bosen kali ya. Tapi yang penting kuliah beres ya. Mbak Anisha juga flu nih. Oke, sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia ya. You never walk alone ya Givari ya. It's the hardest time ever. But Liverpool. ya Liverpool always in my heart ya. Oke. Yes. Tapi sayang si MU nggak ngejar-ngejar gimana nih. Saya nggak rela kalau City juara. Nanti juga Oke. kepleset santai. Ini mulai ngawur ya teman-teman. Kayaknya diakhiri aja. Givari mancing-mancing aja nih. So, thank you. We'll be back. See you in open learning. Ya, kalian rame-ramekan lah open learning ya. Termasuk di WhatsApp-nya dibuat rame. Karena hidup kalian cukup sepi dengan nggak adanya kuliah. Jadi kampus gitu juga serame-ramenya sesahdu-sadunya hujan, tetap enak kalau bareng kalian di kelas ya. It's not nice to be online, but what can we do? Ya, go ahead. Keep going ya. I love you all. Jangan lupa makan ya. Zaki, kamu kurus banget ya Allah. Gitu ya. Enggak ya. Ya udah. Makan yang banyak, yang sehat ya. Mbak Aisyah. Tuh. Mbak Anissa ini. Mbak Marsha flu nih. Bye-bye. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you.